Jadi anak yang dilahirkan lewat pernikahan siri, pernikahan di bawah tangan, artinya pernikahan siri itu pernikahan tidak melalui kantor urusan agama atau pengadilan agama. Ya. Jadi bukti suami tidak berlaku adil dalam poligami adalah istri yang kedua dan seterusnya sampai keempat tidak melalui koridor hukum, yaitu kantor urusan agama atau pengadilan. Saya menyaksikan benar almarhum Kiai Haji Muhammad Ibn Ilham itu, beliau itu bentuk suami yang adil. Di antaranya seluruh istrinya yang kedua dan ketiga itu lewat pengadilan agama dikuatkan bahwasanya nikahnya sah menurut agama dan sah menurut hukum. Artinya anak-anaknya itu statusnya sama ya dengan anak yang istri pertama, kedua dan ketiga. Itu bukti bahwa suami adil tuh. Jadi tidak lewat jalur siri atau di bawah tangan. Sebab nanti istri kedua ketiga itu sama mendapatkan hak waris juga. Kemudian anak-anak yang istri pertama, kedua dan ketiga itu sama mendapatkan hak waris. Jadi implikasinya sangat jelas. Kalau seorang anak dilahirkan lewat pernikahan siri atau di bawah tangan, maka dia tidak berhak mendapatkan harta warisan. Kecuali Majelis Ulama Indonesia sudah memberikan fatwa bisa mendapatkan wasiat wajibah namanya. Wasiat yang wajib, tapi tidak boleh lebih dari 1/3. Ya. Artinya anak yang dilahirkan lewat istri kedua tidak lewat pernikahan yang resmi negara, maka dia berhak mendapatkan wasiat wajibah, bukannya waris, bukan. Karena secara hukum memang tidak ada kejelasan akte kelahiran, nggak ada. Akte kelahiran itu kan diberikan ketika seorang suami istri bisa menyodorkan bukti dia nikah resmi, yaitu buku nikah, ya kan ya? Yang udah nikah udah punya buku nikah belum? Ya. Berarti kamu ilegal dong ya? Masih ngutang. Oh karena ininya maharnya masih ngutang. Astagfirullah. Secepatnya diselesaikan ya. Nanti kasihan anak-anak kita ya. Kita meninggal. Ya memang halal nikah agama halal. Yang penting ada rukunnya jelas. Ya, ada wali, ada saksi, ada ijab kabul kan, ada mahar jelas. Cuma secara negara tidak ada kejelasan karena tidak tercatat ya oleh kantor urusan agama. Dan harus diingat, kita jangan mempersulit pernikahan. Menikah lewat kantor urusan agama itu sekali lagi gratis, tidak bayar sepeser pun. Kalau seandainya misalnya kepala kantor urusan agama atau pegawainya minta kamu bisa videoin, kamu bukti ke KPK, maka ini kepala KUA bisa ditangkap karena termasuk gratifikasi. Ya, kalau nikahnya di kantor. Nah, kalau di luar kan lain. Kan dia kan bawa motor, bawa mobil, apa namanya itu? Ongkos transport. Ya iya, jadi istilahnya begitu. Tapi kayaknya tega-tega amat sih bikin KTP aja kita ke RT bayar, apalagi untuk nikah. Itu namanya pelit bin bakhil alias kikir udah ya. Nah, itu jawaban tentang masalah pernikahan waris yang tidak lewat pernikahan resmi atau pernikahan siri atau disebut pernikahan di bawah tangan. Itu istilah aja ya, di bawah tangan. Ya, di bawah tangan itu artinya tidak resmi lah, tidak lewat kantor urusan agama. Secara agama halal dia sudah sah suami istri, tapi secara negara tidak, karena tidak tercatat di kantor urusan agama. Jadi kalau kamu yang laki-laki mau nikah lagi, ya silakan lewat pengadilan atau lewat KUA. Kalau KUA nggak sanggup karena ini istrinya nggak mau gitu kan, lewat pengadilan agama. Pengadilan nggak mau bisa memutuskan kecuali istri yang pertama itu ikhlas ridho, ya dia dimadu. Sebab kalau kita tahu kalau minum madu itu sehat, kalau dimadu, nah itu ya. Kemudian pertanyaan tadi sudah terjawab, aturan distribusi kewarisan ya sama aja. Yang penting begini, sejarah ini ada 3 harus paham ya. Pertama di sebelah sini, pra-Islam masa jahiliyah.
Dasar-dasar kewarisan pra-Islam zaman jahiliyah ini sangat-sangat zolimnya ketahuan, tidak ada keadilan, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Karena anak-anak dan perempuan itu sangat disepelekan, ya, tidak mendapatkan hak waris. Coba lihat, hanya 3 hal penyebab seseorang itu mendapatkan harta warisan. Pertama, pertalian kekerabatan. Coba lihat, ada nggak yang namanya perempuan? Ada. Anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, anak laki-laki, paman. Perempuan nggak ada. Bukan hanya nggak dapat warisan, setiap wanita yang melahirkan anak perempuan dikubur hidup-hidup. Umar bin Khattab sebelum Islam jahiliyah, istrinya melahirkan, dia langsung membuat kuburan, ya, langsung anaknya itu dikubur hidup-hidup oleh dirinya sebelum Islam. Sampai begitu tuh. Karena memang anak perempuan itu, wanita itu dilecehkan, nggak ada manfaatnya, ya, membawa sial dalam hidup orang jahiliyah. Setiap punya anak perempuan sial dalam hidup. Itu menurut mereka. Nah, makanya Islam mengangkat perempuan dan ternyata membuktikan ayat-ayat tentang masalah waris itu ada di dalam surah An-Nisa. Ya, An-Nisa surah perempuan. Nggak ada surah Ar-Rijal. Ada surah Ar-Rijal? Nggak ada. Yang ada surah An-Nisa. Makanya bangga kamu menjadi perempuan. Hidup perempuan. Anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, anak laki-laki perempuan. Anak laki-laki, paman. Yang kedua, seorang dapat mendapatkan harta warisan ada janji prasetia. Janjinya adalah berjanji dan prasetyalah padaku untuk saling tolong menolong, saling bantu. Jadi ada janji. Janjinya bahkan kalau di buku ini, nah, saya bacakan janjinya panjang nih. Seperti ini janjinya. Bagaimana seseorang itu kalau sudah dekat, baik 2 orang atau banyak orang, sampai berjanji dengan kalimat yang luar biasa. Nih, saya bacakan janjinya nih. Darahku, darahmu. Pertumpahan darahku, pertumpahan darahmu. Perjuanganku, perjuanganmu. Perangku, perangmu. Damaiku, damaimu. Kamu mewarisi hartaku, aku mewarisi hartamu. Kamu dituntut darahmu karena aku, dan aku dituntut darahku karena kamu. Dan diwajibkan bayar denda sebagai pengganti nyawaku. Aku pun diwajibkan bayar denda sebagai pengganti nyawamu. Saking begitu. Ini biasanya janji setia ini bisa 2 orang, bisa banyak orang. 1 suku misalnya, bisa tuh. Jadi kalau nanti ada yang kaya di antara suku itu atau 2 orang itu, maka harta warisan itu dibagi merata sesuai dengan jumlah berapa orang. Nah itu tuh janji setia. Kemudian yang ketiga, adopsi, anak angkat. Anak angkat di zaman jahiliyah itu sama dengan anak kandung. Artinya bagiannya sama. Kan kalau dalam Islam, Al-Quran nggak ada itu anak angkat mendapatkan harta warisan. Yang ada cuma hibah atau wasiat, tidak mendapatkan harta warisan. Karena dia bukan anak kandung. Sama dengan anak zina. Nah ini nih, nanti. Anak zina itu artinya anak yang dilahirkan sebelum akad nikah. Karena dia sudah berzina. Kawin dulu belum nikah, ya. Makanya kalau 17 Agustus tuh panjat pinang itu hukumnya haram. Kenapa? Harusnya pinang dulu baru panjat, paham ya? Nah, itu pra Islam, artinya zaman jahiliyah. Nggak paham? Nah, sekarang awal-awal Islam nih, Islam sudah ada, tetapi masih belum turun ayat-ayat waris, belum turun. Awal-awal Islam, makanya dasar-dasar kewarisan awal-awal Islam, sejarah harus dipelajari ya, supaya nanti kita ngeh, oh begitu kok pembagian waris itu. Jadi nggak ujuk-ujuk. Kenapa? Ya itu anak zina namanya. Iya. Yang penting begini, nikah dulu apa? Kan ada kawin dan nikah kan. Kalau kawin itu kan neken, kalau kawin neken ya. Kalau nikah neken. Jadi kawin dulu belum nikah. Anak zina namanya. Anak zina itu anak. Nah itu nggak dapat harta warisan ya. Dan tidak ketika nikah. Jadi walinya bukan ayahnya, tapi siapa? Hakim. Jadi kepala KUA. Jadi ayah kandungnya nggak bisa menikahkan, nggak sah tuh. Makanya kasihan anaknya, padahal dia bukan korban, bukan dia yang salah kan, yang zina siapa?
ayah ibunya. Tapi kenapa disalahkan? Ya itulah Islam seperti itu, menjaga kehormatan anak. Jangan sampai ya kita kawin dulu baru nikah. Ya, oh nanya lagi nih, belum saya nggak apa-apa ya. Iya, iya. Maksud saya status anak zina ini berapa bulan dalam kandungan? Oh, kalau itu nanti ada perspektif fikih ya. Perspektif fikih itu memang nanti ada perbedaan ulama. Kandungannya ada yang mengatakan ketika 4 bulan ditiupkan ruh, ya ada yang mengatakan Udah masuk anak zina. ya gitu. Itu khilafiyah ulama. Tapi paling tidak jangan sampai kita itu zina dulu baru nikah, jangan sampai. Nauzubillah min dzalik. Makanya kalau udah ngebet banget, cepet-cepet nikah lah. Ya, cepet dah, udah nikah aja. Kuliah mah nggak apa-apa, siapa yang ngelarang? Insya Allah Sabtu ya. Iya. Saya dulu nikah sama-sama kuliah sama istri. Saya di S2, istri di S1. Ya, sama-sama nikah. Daripada lama-lama kita berdua, ya kita nikah aja gitu, gampang. Nggak dipersulit. Iya. Cuma berapa kalau ketika punya anak, mikirin juga gitu ya. Mikirin ya. Nah, itu cerita. Jadi artinya anak hasil zina ini tidak dapat harta warisan, dan ketika dewasa dia kalau menikah ayahnya tidak berhak menjadi wali nikahnya. Siapa yang berhak? Yaitu wali hakim. Yaitu wali hakim itu ditunjuk negara, kepala kantor urusan agama atau kantor penghulu lah. Kemudian nanti kamu yang laki-laki jadi kepala kantor urusan agama ya. Nanti kalau saya nikah lagi kamu kepala KUA-nya gitu. Ya kan jadi enak langsung. Ya. Iya. Nah, yang sekarang dasar-dasar Islam, dasar kewarisan awal-awal Islam. Jadi ini belum turun ayat apa? Awal waris ya, belum turun surah An-Nisa. Awal-awal Islam ini 3, nih yang 3 ini ditambah 2. Sama dengan yang jahiliyah, yaitu pertalian kerabat, janji prasetia dan adopsi sama. Ditambah dengan ini 2 nih, yaitu hijrah dari Mekah ke Madinah. Artinya orang yang hijrah duluan berarti dia lebih berhak memperoleh harta warisan. Tapi kalau dia nggak hijrah tidak berhak mendapatkan harta warisan. Dia Islam tapi dia nggak hijrah, nggak ikut sama Rasulullah, dia tidak mendapat harta warisan dulu awal-awal Islam. Lalu yang keempat, yang kelima, ikatan persaudaraan, yaitu muhajirin dan ansor itu saling mewarisi nanti. Sampai-sampai ketika Rasulullah SAW menyatakan kepada para sahabat, ya, dan ansor itu sangat menolong. Silakan sahabat ansor yang punya istri lebih dari 4 berikan kepada sahabat muhajirin. Ya kan sahabat muhajirin kan ada yang dia duda, ada yang nggak punya istri. Akhirnya dia bagaimana caranya? Dia merelakan tuh. Ada bahkan yang tadinya istrinya 4 hanya 1 diserahin untuk orang-orang muhajirin. Sampai begitu. Sampai habis. Saking ininya, saking membantu sahabat. Nah, pengaruh juga kepada pembagian warisan. Begitu. Jadi muhajirin dan ansor itu saling mewarisi dulu sebelum ayat turun masalah kewarisan. Nah, sekarang ke 3